Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dengan kami di podcast Rohistra. Wah, Rohis cek. check. One, One, two, two, three, three, four. four. Yeay. Yeay. Allahu Akbar. Allah tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan dan sahabat Rohis dimanapun berada di seluruh Indonesia. Bahkan mungkin sampai mancanegara. Luar Ya, biasa. mudah-mudahan nyampe juga ke Amerika. Insya Allah. Ya, kok jadi ke sana-sana ya? Ya maklum di Bogor Lagi lagi hujan. hujan ya. Jadi kita berdingin-dingin ria, ternyata Bogor menunjukkan keasliannya hari ini ya. Ya, Alhamdulillah, rekan dan sahabat Rohis dimanapun berada, kita kembali lagi di Rohis Talk, membahas tema yang sangat luar biasa. ya. Insya Allah dengan pemateri dan pembicara yang luar biasa juga, ya, yaitu ada di samping saya. KPH. Iya, Dengan KPH siapa? dan saya sendiri Kak Hafid, insya Allah akan memandu kurang lebih sampai subuh nanti ya, teman-teman. Dari pagi sampai subuh luar biasa ya. Ya, karena temanya menarik, jadi jangan sampai dilewatkan oleh teman-teman ya, insya Allah. Akan membahas tentang apa ya, hari ini Insya kita? Allah melanjutin beberapa episode sebelumnya, yaitu Oke, sekarang pengorganisasian SDM oke, Rohis. tentang Pengurus Rohis. pengorganisasian atau pengelolaan sumber daya manusia ya Betul. SDM-nya. Dan ini sangat penting SDM ini. SDM sangat penting ya, Insya Allah. dimanapun ini SDM Ya, yang paling penting gitu ya, bahkan menjadi gaungnya utama. Bahkan di Indonesia ya SDM betul. sendiri itu Betul. menjadi peran penting dalam sebuah organisasi, atau komunitas ya. Ya. Mungkin akan dikupas tuntas setajam bedong ya. Tajam bedong. Ya, kalau silat jangan ke PH ya, Ya, betul. udah punya orang lain. Ya, Ya, mulai. setajam setajam-tajamnya akan dikupas oleh APH. Bagaimana APH ini melihat atau SDM ini gitu ya di Rohis terutama. Seperti Ya. apa yang mungkin bukan masalah ya, Hmm, bukan masalah tapi eh, kacamata atau yang perlu kita lihat di betul. pengelolaan SDM Rohis ini begitu ya. Ya, Gimana Pak ya? ya, baik. Terima kasih Kak Hafid ya. Jadi emang Ya. kita kan sebelumnya udah bahas visi ya, membuat visi, membuat misi, PFP organisasi. Terus terakhir kemarin itu bahas struktur Rohis itu. Nah sekarang gimana caranya menempatkan orang-orang yang tepat di struktur kepengurusan Rohis tersebut gitu. Jadi di sini sih secara teori ya, Hmm. itu ada 4 hal yang bisa kita pertimbangkan untuk menempatkan seseorang di mana gitu ya. Yang pertama adalah kualitas gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang eh, secara kualitas bagus gitu ya, dia bisa mengerjakan apa, dia punya kafah apa, dia punya skill apa, dia punya ilmu apa. Nah itu bisa ditempatkan yang utama dulu gitu. Itu yang paling lebih utama gitu ya. Dia punya kualitas terbaik. Nah pilih orang-orang yang bisa punya kualitas terbaik tersebut di apa namanya diidentifikasi gitu ya, si A ini kualitasnya apa, kequranannya mungkin ya, yang B misalnya dia bagian fikihnya, atau C dia bagian organisasinya, terus D misalnya dia bagian apalah gitu, pokoknya intinya secara kualitas kita pilih ditempatkan di mana. Yang kedua itu komitmen atau loyalitas. Jadi mungkin si A ini mungkin secara kualitas bagus tapi dia komitmennya mungkin di ekskul lain gitu ya, misalnya karena dia ikut OSIS misalnya, dia lebih memprioritaskan OSIS. Nah itu bisa kita pertimbangkan juga nih, jadi kualitas yang bagus yang mana, yang loyalitasnya, yang komitmennya ke Rohis itu yang bagus kemana juga itu harus dipertimbangkan. Betul, betul. Terus yang ketiga, ini sebenarnya bukan pertimbangan utama ya, jadi dia tuh misalnya dia punya potensi ditempatkan di bagian tertentu untuk sebagai tempat pembelajaran bagi dia gitu. Misalnya dia masih kelas 10 nih, tapi dia ngelihat, oh dia dulu waktu di SMP jadi ketua Rohis nih. Nah, tempatkan di tempat-tempat yang dia bisa belajar banyak di situ gitu. Misalnya di bagian syiar, atau di bagian media sosial gitu ya. Atau di bagian apa dana usaha misalnya. Nah, itu dia tempatkan di tempat-tempat yang dia bisa berkembang banyak di situ gitu. Dia secara kualitas mungkin kurang bagus, secara kualitas juga mungkin ya lumayan lah gitu ya. Tapi kalau dia bisa berkembang atau belajar banyak di suatu tempat, nah dia kita tempatkan di situ gitu. Nah ini bisa kita sebar nih kan, karena mungkin kelas 10 nih baru ikutan Rohis nih ya, udah baru daftar nih ya. Kemarin mungkin baru sertijab dari kepengurusan yang lama ke kepengurusan yang baru. Nah ini kita bisa lihat nih,
potensi-potensi yang di kelas 10, oh ini aktif misalnya ada 5, lima-limanya kita minta belajar di suatu tempat gitu ya, ada yang belajar di bagian eh, apa internal misalnya, ngurusin kajian-kajian internal misalnya. Terus yang kedua, kita minta belajar di bagian syiar gitu ya. Terus yang ketiga kita minta di belajar tentang media sosial, terus bagian dan usaha, bagian humas misalnya gitu dan lain-lain. Nah ini bisa juga kita sebagai bentuk staffing atau penempatan SDM di Rohis, pertimbangannya itu yang ketiga, pembelajar. Jadi yang pertama tadi adalah kualitas, yang kedua komitmennya, yang ketiga adalah pembelajaran sebagai tempat pembelajaran. Yang keempat itu adalah pengaruh. Mungkin dia secara kualitas kurang bagus, misalnya dia baru hijrah gitu ya. Awalnya dia misalnya geng motor, geng motor juga ada yang hijrah sih ya. Gak Iya. semuanya negatif ya, Eh, bagus-bagus ya. Misalnya dia Gara-gara sebotol minuman misalkan gitu kan hijrah. hijrah, Eh, tadinya mungkin sukanya maksiat gitu ya. Waktu SMP-nya, aduh SMA bosen maksiat nih. mm, Kita pengen ikutan rohis lah, kita misalnya daftar. Makan sate disikat maksiat Oh iya. enak. Lanjut dah. Ya, ya. Terus secara loyalitas karena dia baru mungkin kurang gitu ya. Terus juga dia nggak bisa, kalau belajar dia kelamaan gitu ya mungkin. Tapi dia tadi karena dia mungkin punya geng motor, semua gengnya itu apa Intinya, ngikutin, intinya punya pengaruh iya ya dia punya punya pengaruh dia. apa punya pengikut, Ikut follower, teman-temannya, punya follower follower gitu ya tadi, kalau bahas sekarang. punya jamaah motornya tadi itu kan. Follower ya Nah, kuat ya. eh, nah itu bisa kita manfaatkan juga, dia punya pengaruh itu kita tempatkan di tempat-tempat yang butuh masa banyak. Misalnya tadi eh, apa bagian syiar nih, bagian kajian, supaya masanya banyak kita tempatin di situ supaya ketika dia melakukan publikasi gitu ya, nge-share di media sosialnya, banyak yang datang jadinya gitu. Nah itu bisa kita optimalkan si pengaruh itu untuk staffing SDM Rohis gitu ya, gitu. Jadi untuk itu pertimbangannya ada 4 hal itu sih. Jadi intinya gimana caranya kita menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat gitu ya. Karena kalau misalnya tidak tepat, ntar baik itu si bidangnya tidak berkembang atau departemennya atau seksinya tidak berkembang, atau si orangnya juga tidak berkembang gitu. Jadi nggak maju-maju gitu irmanya atau rohisnya gitu ya. Makanya dengan 4 pertimbangan tadi, silakan teman-teman pertimbangan baik-baik gitu ya, dikaji, ditelaah dulu yang ini baiknya di mana, yang itu baiknya, sehingga nanti setiap bidang itu punya orang-orang yang bisa memajukan si bidangnya gitu sih. Intinya biar jalan, biar misinya tercapai, strukturnya juga optimal dengan menempatkan orang-orang yang baik di tempatnya masing-masing gitu ya. Gitu. Nah, pertanyaan sekarang Ya, gimana cara menempatkan itu orang-orang itu PH ya intinya sih supaya apa? tepat sasaran gitu ya Ya plotting makanya SDM-nya. penting di sini adalah pengenalan si SDM-nya ya. Jadi misalnya seorang yang dia misalnya Qurannya baik gitu ya misalnya. Nah, dia jangan ditempatkan di eh, dana usaha gitu. Misalnya. Jadi intinya kenalin dulu potensi dan tadi tuh komitmennya, kualitasnya, potensinya sama pengaruhnya, dia lebih condong kemana, dan lalu tempatkan ke tempat-tempat yang sesuai gitu ya. Misalnya tadi ada yang kualitasnya, ada yang kualitas jago desain gitu ya. Maka tempatkan dia di tempat terkait desain gitu ya. Atau misalnya ada yang pengen belajar tentang desain, nah taruh di minatnya desain gitu. Nah, maka dia tempatkan di tempat-tempat yang desain gitu ya, bagian publikasi, bagian media sosial gitu ya. Seperti itu sih. Jadi intinya sih emang susah-susah gampang ya. Secara teori mudah, tapi nanti di lapangan kita intinya sih jangan sampai yang bagus-bagus semuanya numpuk misalnya di bagian syiar, yang dan usaha sisanya gitu ya. Nanti maka pas lagi mau syiar nggak ada dananya nih karena sedang usahanya nggak jalan gitu. Jadi intinya bisa kita tadi pertimbangkan matang-matang, kita diskusikan di bidang apa, BPH ya, BPH itu apa sih, Badan Pengurus Harian, Harian. di tim intinya, di pengurus inti Rohis, saling diskusi, saling pertimbangkan nih, mungkin mungkin yang akhwat kenalnya yang akhwatnya, yang ikhwan kenalnya yang ikhwannya, ntar saling ngasih masukan sehingga nanti pas lagi penempatan itu bisa saling menguatkan gitu ya. Ya. Intinya sih seperti itu Pak Hafid. Jadi Mungkin ada plottingnya tambahan. harus
benar-benar ya. Iya, Mungkin betul ada sekali. pengalaman dari APH misalkan plotting satu anggota Mm-mm. minatnya kemana gitu ya. Mm-mm, betul. Maksudnya lewat apa tuh kita wawancara apa Iya, forum atau apa tuh bisa. biasanya kalau plotting? Jadi bisa dari mereka minatnya kemana, bisa milih tiga dulu. Misalnya ada semua pengurus nih, calon pengurus IRMA, pilih tiga bidang yang pengen diikutin. Kan ada prioritas tuh, prioritasnya misalnya satu saya pengen, dulu saya tuh kalau nggak salah, eh, pilih itu bidang pengajian. Karena saya kan Pengajiannya. bidang pengajian, jadi kerjanya harapannya pengen ikutan taklim terus gitu ya. Terus yang kedua saya milih tuh bidang seni Islam, kalau nggak salah, kaligrafi. Karena saya suka Bisa. gambar-gambar lah, desain-desain gitu. Jadi pengen belajar kaligrafi. Yang ketiga misalnya apa gitu. Intinya si orangnya boleh mengajukan dulu dia minat kemana, sama data juga dia skillnya apa. Misalnya ada, saya skillnya misalnya nyetir motor gitu. Hmm. Tuh, terus misalnya juga di data misalnya nah, hafalan Qurannya gitu ya. Ada yang satu juz, mungkin ada yang dua juz gitu. Terus ada juga yang bisa didata misalnya ya keahlian misalnya P3K, menyetir kendaraan misalnya. Ya, intinya bisa lewat formulir itu, formulir makanya penting juga formulir pendaftaran pengurus itu yang bisa mendata potensi dan kualitas si calon pengurus gitu ya, termasuk dia ikutan ekskul apa aja, dia prioritasnya apakah OSIS dulu apa ROHIS dulu misalnya gitu ya. Nah itu bisa kita data juga di form pendaftaran ROHIS gitu. Jadi makanya penting tuh buat si form itu jangan asal-asalan gitu ya. Apalagi ini bekal ya untuk pengurus baru nanti ada siswa baru ya Ya untuk betul, plotting SDM yang tepat. betul betul. Mungkin bisa juga ya KPH Apa? apa namanya kita sudah plotting tapi di perjalanannya Hmm, oh ternyata kurang cocok kurang nih di cocok. divisi ini gitu Ya ya. Boleh dimutasi berarti ya. boleh boleh. Udah sih. Mutasi, Intinya yang mutasi. tadi si Asal jangan dipecat aja ya, dimutasi. jangan kita harus sayang sama semua pengurus, jangan sampai ada yang tidak terberdayakan gitu, maksudnya tidak teroptimalkan di. Jadi kalau misalnya orang itu tidak berkembang, maka si bidangnya atau departemen itu juga nggak berkembang gitu, nggak akan jalan gitu. Jadi makanya setiap orang itu penting di Rohis itu, makanya harus optimal dalam penempatannya gitu ya, sehingga supaya geraknya bareng-bareng jalan semua gitu, setiap departemen, setiap bidang gitu. Insya Allah ya, semoga terus istiqomah lah Istiqomah ya. teman-teman pengurus Irma atau pengurus Rohis. Jadi intinya teman-teman Rohis dimanapun berada, apalagi pengurus baru ya, dalam posisikan orang per orang untuk Iya, plotting betul, harus tepat di betul. empat tadi ya. Hmm. Pertama apa tadi Kualitasnya, kualitasnya, kemudian loyalitasnya, sama loyalitas atau komitmen, komitmen, kemudian yang ketiga belajar, tempat belajarnya, tempat belajar dan yang dia keempat potensinya, potensi potensi ya dan yang keempat itu pengaruhnya. pengaruh terhadap lingkungan ya Ya, sekitar. Nah itu harus empat itu harus ada dan dari mana didapatkan dari hasil survei dari survei. mereka ya sebelum sebelum masuk mau masuk jurusan apa Mm-mm. kelebihannya apa Betul, gitu ya cocok betul. nggak di divisi ini gitu Ya, ya ya, berarti memang pengurus harus jeli ya betul. dalam memposisikan Mm. atau menempatkan Ya, orang-orang dari orang-orang ke divisi-divisi yang ada atau betul. departemen atau apapun namanya itu di Ya, Rohis ya atau di Irma. itu contoh aja Ya, itu mah. jadi jangan sampai beban juga ya kalau Heeh, ketika kerja apa namanya nggak sesuai dengan bidangnya ya betul. karena ada istilah kerja Apa? adalah hobi yang dibayar. Tapi kalau di Rohis dibayar oleh Allah Allah Subhanahu Subhanahu wa Wa Ta'ala Taala ya langsung. Insya dan Allah pahalanya dan sampai. pahalanya dan dibayar dengan pahala ya dibayar Ya, dengan pahala gitu ya. mm, Tapi intinya have fun ya betul. happy gitu ya. Memang ada pengalaman juga mungkin dari PA juga ya ada mungkin temannya yang stres gitu. Oh saya masuk divisi ini nggak bisa nih harusnya harusnya divisi ini ada gitu kak enggak. Alhamdulillah sih enggak ya. Oh, Enggak ada yang stres terploting itu. berarti ya, Ya, sudah insya terploting Allah. berarti. Jadi nggak sampai begitu ya, Ya, apalagi ketua Rois atau ketua IRMA harus peka ya betul. terhadap anggotanya. Pokoknya PP harus peka. Mm, Setiap ada anggotanya yang tidak hadir, apakah memang bermasalah di mm, divisinya ya. atau dia tidak kerja, Mm, mungkin dia
ya tertekan di divisinya dan harus Bisa banyak jadi. berintrospeksi. Seperti itu mungkin ya Ya, rekan-rekan Rohis dan Irma dimanapun berada, insya Allah kita akan ketemu lagi. Mungkin ada ya, tambahan dari apa ya, terkait cukup sih. SDM? Insya Cukup ya, Allah tadi insya Allah. dari pemimpinnya kenal sama stafnya, dan stafnya pun bisa melakukan hal terbaik dari dirinya gitu ya di setelah ditempatkan di apa bidang masing-masing gitu. Cukup, insya Masya Allah. Allah, luar biasa ya. Jadi jangan salah memposisikan orang. Staffing itu penting Mm-mm. untuk keberlangsungan organisasi ya, Betul. dan keberlangsungan orang di organisasi tersebut ya, Ya, SDM gitu mungkin ya. ya. Sahabat Rais, terima kasih di episode ini. Mudah-mudahan eh, mencerahkan ya, apalagi nanti persiapan untuk generasi baru, maksudnya siswa baru yang akan masuk Betul. ke sekolah dari Rohis atau Iman di masing-masing sekolahnya. Ini sangat penting untuk staffing atau memposisikan dan memasukkan orang ke divisi-divisi yang ada ya. Itu ya mungkin. Terima kasih seperti itu. Terima kasih APH. Ya, Sama-sama Kak kita Afid. akhiri acara episode Rahis Talk. Ya, episode ini nantikan ya episode berapa ya. Dinantikan saja. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap stay tune ya. Stay tune ya. Ya, Di Rise Talk. stop. Rise Rice check. check. One, One, two, two, three, three, four. four. Yeay. Allahu Allah Akbar. Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.